Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Marcelina dari Akuntansi 3D. Di sini saya akan membahas bab 9 tentang tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. Nah, yang pertama, apa sih itu tenaga kerja? Ternyata tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Sedangkan biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Selanjutnya yaitu ada komponen biaya tenaga kerja di perusahaan manufaktur, yaitu yang pertama ada biaya bahan baku, yang kedua ada biaya tenaga kerja, dan yang ketiga ada biaya overhead. Nah, yang pertama itu biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah seluruh bahan yang digunakan untuk memproduksi suatu produk. Contoh sederhananya seperti kayu dan kursi. Karena itu, biaya bahan baku dibagi menjadi dua, yaitu ada biaya bahan baku langsung dan biaya bahan baku tidak langsung. Nah, biaya bahan baku langsung merupakan bahan yang pemakaiannya cukup signifikan dari barang jadi. Sedangkan biaya bahan baku tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku yang dibutuhkan guna menyelesaikan suatu produk namun pemakaiannya relatif kecil. Nah, yang selanjutnya apa sih biaya tenaga kerja? Biaya tenaga kerja merupakan biaya yang diberikan kepada tenaga kerja yang secara langsung menangani proses produksi. Contohnya dari biaya tenaga kerja ini adalah gaji yang diberikan kepada tenaga kerja atau karyawan. Selanjutnya ada biaya overhead. Nah, biaya overhead adalah semua biaya pabrik yang dikeluarkan selain untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya ini seperti biaya tidak terduga dan tidak bisa diidentifikasikan secara langsung dengan barang apa yang dihasilkan oleh industri manufaktur. Namun meskipun demikian, biaya ini tetap harus diperhitungkan agar dampaknya tidak merugikan. Nah, biaya overhead ini berdasarkan sifatnya, berdasarkan hubungan dengan perubahan volume produksi, dan yang terakhir berdasarkan hubungannya dengan departemen. Selanjutnya ada pengertian biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang pertama, biaya langsung atau yang dalam dunia usaha sering disebut direct cost atau biaya yang dapat dibebankan secara langsung kepada objek biaya atau produk. Selanjutnya, biaya tidak langsung atau direct cost adalah biaya yang sulit untuk dapat dihubungkan dan dibebankan secara langsung dengan unit produksi dan secara akurat ditelusuri ke objek biaya, atau biaya yang tidak dapat secara akurat dikaitkan dengan objek biaya tertentu. Selanjutnya ada gaji. Nih, gaji adalah barang yang diberikan dalam waktu yang rutin kepada seseorang pekerja dengan nominal tertentu sesuai jabatan dan pekerjaan yang dia lakukan. Sedangkan upah adalah bayaran yang diberikan dalam waktu tertentu kepada seorang pekerja tidak tetap atau sementara sesuai hasil pekerjaan yang dia lakukan dan dibayarkan setelah ada hasil dari pekerjaannya. Contohnya apa sih? Nah, contohnya gaji dibayarkan dengan periode waktu tertentu secara rutin yang sudah disepakati, baik per hari atau per minggu ataupun per bulan. Sedangkan upah dibayarkan saat pekerja tersebut telah menyelesaikan pekerjaannya. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah pemberian insentif kepada karyawan. Pada dasarnya adalah untuk memotivasi mereka agar bekerja lebih baik dan dapat menunjukkan prestasi yang baik. Selanjutnya ada program insentif individu atau suatu program kompensasi yang mengaitkan bayaran dengan produksi seseorang. Contohnya seperti seorang salesman mungkin saja tidak mau berbagi ide dengan rekan seprofesinya karena khawatir bahwa rekannya tersebut akan memenangkan sebuah penghargaan yang dianugerahkan kepada salesman yang paling berprestasi. Nah, metode insentif Nah, program insentif individu ini memiliki metode
metode insentif individu, yaitu ada 3. Yang pertama ada metode Strong Price Work Plan, yang kedua ada metode 100 bonus plan, dan yang ketiga metode Taylor Price Work Plan. Pertama, metode Strength Price Work Plan adalah perhitungan yang paling sederhana secara proporsional menggunakan satuan moneter. Yang kedua ada metode 100 bonus plan, yaitu perhitungan menggunakan satuan dalam waktu per unit dalam melakukan perhitungannya. Yang ketiga ada metode Taylor Price Work Plan, merupakan sistem perhitungan upah per potong yang telah diciptakan oleh Taylor dengan tarif insentif. Angka beda-beda antar karyawan yang hasilnya di bawah rata-rata standar dengan karyawan yang hasilnya di atas rata-rata standar. Selanjutnya ada program insentif kelompok. Nah, seperti rencana insentif individual, namun memberi upah lebih dan di atas gaji pokok kepada semua anggota tim. Ketika kelompok atau tim secara kolektif mencapai satu standar khusus kinerja, produktivitas atau perilaku sehubungan dengan kerja lainnya. Nah, program insentif kelompok ini memiliki satu metode, yaitu metode Group Price Work, di mana sistem perhitungan tarif per potong dalam kelompok kerja. Jadi, saat suatu kelompok kerja berhasil bekerja di atas rata-rata, maka kelompok itu berhak mendapatkan insentif. Nah, selain sistem program individu dan kelompok, ternyata ada sistem program insentif perusahaan atau organisasi yang di dalamnya memiliki 3 program. Yang pertama ada upah dan premium lembur, yang kedua ada program pensiun, dan yang ketiga pajak penghasilan karyawan. Nah, yang pertama, apa sih upah kerja lembur? Nah, upah kerja lembur adalah upah yang diterima pekerja atas pekerjaannya sesuai dengan jumlah waktu kerja lembur yang dilakukannya. Sedangkan premium lembur adalah biaya yang diberikan kepada tenaga kerja atas karyawan yang bekerja di luar jam kerja reguler. Selanjutnya ada program pensiun. Nah, program pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun, atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu ada pajak penghasilan karyawan. Pajak penghasilan karyawan menurut pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pasokan, ataupun lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas sistem akuntansi tenaga kerja. Itu ada 4. Yang pertama ada Departemen Personalia. Yang kedua ada Departemen Perencanaan Produksi. Yang ketiga ada Departemen Pencatatan Waktu, dan yang terakhir Departemen Pengajian. Nah, yang pertama, apa sih itu Departemen Personalia? Nah, fungsi utama dari Departemen Personalia adalah menyediakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang diminta dari departemen lain sesuai dengan peraturan perusahaan. Departemen Personalia bertugas menangani semua hal berhubungan dengan tenaga kerja, mulai dari perekrutan, pembinaan, dan pengembangan dan pemberhentian. Nah, selanjutnya ada Departemen Perencanaan Produksi. Fungsi utama dari Departemen Perencanaan Produksi adalah menyusun jadwal produksi dan mengeluarkan perintah kepada Departemen Produksi untuk melakukan proses produksi sesuai dengan skedul yang telah ditetapkan, membuat skema secara spesifik terhadap urutan profesional mesin dan tenaga kerja pada proses produksi. Yang ketiga ada Departemen Pencatatan Waktu. Di dalamnya memiliki 2, yaitu ada kartu absensi dan kartu jam kerja maupun menggunakan mesin. Yang kedua yaitu kartu
jam kerja job. Nah, kartu ini berfungsi sebagai alat untuk mencatat pemakaian waktu hadir karyawan Departemen Produksi. Selain itu, kartu kartu jam kerja digunakan untuk mengerjakan berbagai pekerjaan atau produk. Biasanya, kartu ini digunakan mencatat pemakaian waktu hadir tenaga kerja langsung di Departemen Produksi. Selanjutnya ada Departemen Pengajian. Nah, fungsi utama dari Departemen Pengajian ini adalah menghitung, menyiapkan, dan mendistribusikan gaji dan upah seluruh karyawan di perusahaan. Berdasarkan kartu absensi dan kartu jam kerja seluruh karyawan yang ada di perusahaan, baik di Departemen Produksi, Departemen Pemasaran, maupun Departemen Administrasi dan Umum. Dilakukan perhitungan gaji dan upah. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi yang saya sampaikan sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.